Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Badan Riset Inovasi Nasional menggelar Inari Expo 2023 yang bertempat di ICC KST Soekarno Cibinong, Jawa Barat. Expo ini menjadi momen penguatan kerjasama BRIN dengan Humas Kementerian Lembaga untuk mendiseminasi program pengembangan riset dan ilmu pengetahuan. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu pemerintah dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi menggelar Inari Expo 2023. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 September 2023 yang berlokasi di ICC KST Soekarno Cibinong, Jawa Barat yang mengangkat tema Research and Innovation for Better Future. Inari Expo 2023 merupakan ajang pameran dan riset terbesar di Indonesia yang pada tahun ini diikuti oleh 121 peserta pameran. Inari Expo 2023 ini tidak hanya fokus pada hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh BRIN, tapi juga mengikutsertakan kementerian lembaga, BUMN, BUMD, industri, swasta, dan perguruan tinggi. Terkait dengan hal itu, BRIN turut melakukan peningkatan hubungan kerjasama dengan kehumasan kementerian lembaga untuk menyukseskan Inari Expo dan juga berbagai program BRIN lainnya. Jadi ini alhamdulillah ini sudah memasuki tahun kedua, kita sudah 2 kali dan kami tidak hanya memfokuskan pada pihak-pihak tertentu atau periset saja untuk mengikuti ini, tapi itu kita buka untuk semua masyarakat umum sehingga masyarakat bisa tahu barometernya itu seperti apa sih. Nah, kemajuan riset di tanah air kita itu seperti apa. Dan nanti juga di situ juga ada temu bisnis sehingga masyarakat itu bisa kalau ingin melakukan usaha ataupun startup itu bisa kita lakukan pembinaan ataupun ya kita lakukan suatu supervisi supaya masyarakat itu bisa mempunyai suatu usaha yang baru terkait dengan riset karena selama ini kan kita beranggapan bisnis di bidang riset dan inovasi itu mahal. Nah, itulah kami siapkan skemanya sehingga masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membuat suatu bisnis atau usaha terkait dari hasil-hasil riset kami itu bisa mudah untuk dilakukan. Itu seperti itu. Direktur TKKP Kementerian Kominfo Hashim Gautama juga turut hadir dan berharap media humas dari kementerian lembaga dapat bersama-sama menyebarluaskan kegiatan dari BRIN. Salah satunya Inari Expo dengan cara membuat konten yang kreatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, pada kali ini memang nanti para peserta akan berkeliling, termasuk saya juga nanti keliling ke acara expo-nya. Dan tugas dari teman-teman Baku Humas atau teman-teman Humas adalah membuat konten-konten yang bagus, ya, sedetail mungkin terkait dengan apa saja manfaat yang bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, dengan konten-konten yang bagus, menarik, ya, santai, tapi juga mengena hasil riset. Nah, itu memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Inari Expo dibuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Dengan adanya pameran ini dapat membantu banyak pihak untuk menyebarluaskan informasi terkait penemuan dan riset kepada masyarakat. Melakukan pengembangan produk-produk riset bisa memperkenalkan apa yang telah kita hasilkan kepada masyarakat luas dan juga potensi mitra atau pengguna yang dapat menggunakan hasil teknologi yang dihasilkan di BRIN. Sebagai contoh di booth kami dari Pusat Riset Mekatronika Cerdas menampilkan kendaraan otonom single seater untuk aplikasi di lingkungan terbatas seperti di bandara atau kawasan komplek. Dengan memperkenalkan ini ke masyarakat atau ke pihak pengguna atau perusahaan yang mungkin berminat untuk mengembangkan komersial lebih lanjut, kita bisa memperkenalkan apa yang telah kita dapatkan dan bisa lebih memasyarakatkan teknologi yang kita hasilkan. Untuk bengkel konversi sangat terbantu. Jadi banyak orang-orang yang belum paham untuk edukasi motor listrik, jadi di event ini kita bisa mengedukasi. Untuk Expo ini harapannya adalah biar Expo ini berkembang dan makin banyak lagi bengkel-bengkel konversi yang ada di pameran ini. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan teknologi dan riset di Indonesia dan inovasi yang dilakukan oleh BRIN. Bersama rekan kami Mona Zarini sesaat lagi.
Ya pemirsa, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN saat ini terus melakukan berbagai inovasi terutama dalam bidang pendidikan dan juga teknologi. Nah pemirsa, saat ini kita akan membahas seperti apa perkembangan dan juga bagaimana BRIN bisa menyalurkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan dari berbagai hasil penelitian tersebut. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dadan Nugraha selaku Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga, Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Halo Pak Dadan, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdialog bersama Kominfo Newsroom. Terima kasih juga. Ya Pak Dadan, ini kita mengetahui kalau lihat di media-media kalau BRIN ini memang sangat gencar sekali melakukan berbagai riset dan penelitian dan juga memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Di awal ini Pak Dadan kita ingin tahu bagaimana saat ini perkembangan dari BRIN itu sendiri Pak, melihat perkembangan dari teknologi dan juga pendidikan di Indonesia dan juga global ini semakin meningkat ya Pak Dadan. Baik, terima kasih. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional ini merupakan lembaga pemerintah baru ya, untuk tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021. Jadi praktis baru 2 tahun lebih sedikit BRIN berdiri. Dan memang di tahap-tahap awal BRIN banyak melakukan konsolidasi karena ini merupakan penggabungan dari berbagai lembaga yang ada sebelumnya, ada LIPI, BPPT, LAPAN, Batan, dan juga Kementerian Ristek. Nah tentu kita pertama-tama perlu mengkonsolidasikan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya yang tadinya tersebar di berbagai lembaga itu menjadi satu di organisasi BRIN. Tetapi tentu tidak berhenti hanya di konsolidasi, kita juga terus mengupayakan agar riset dan inovasi ini berjalan terus, tidak berhenti. Terlebih karena tantangan global maupun tantangan nasional kan terus ada begitu ya. Nah salah satu yang BRIN upayakan adalah bagaimana kita membangun kolaborasi untuk melakukan riset dan inovasi itu tidak hanya dilakukan oleh periset BRIN, tetapi juga mereka berkolaborasi dengan periset di perguruan tinggi, dengan periset di berbagai lembaga riset di dunia begitu ya. Nah itu untuk menjamin atau menjaga bahwa riset ini akan terus mengikuti kebutuhan dan perkembangan. Dan BRIN ini kan menjadi satu-satunya lembaga riset milik pemerintah saat ini ya, di luar perguruan tinggi. Jadi memang kita sangat besar dari sisi jumlah periset. Tentu semuanya itu kalau dikonsolidasikan dengan baik ya akan menjadi kekuatan nasional yang saya kira luar biasa di bidang riset dan teknologi. Iya, berarti yang dilakukan oleh BRIN ini juga melihat perkembangan dari zaman yang Betul. dibutuhkan seperti apa. Nah Pak Dadan, ini tentu ada tantangan gitu Pak ya, terlebih dalam pemanfaatan riset dan juga inovasi. Nah ini tantangannya seperti apa nih Pak? Baik, salah satu wujud dari kehadiran BRIN itu memang bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap sektor real ya, sektor ekonomi khususnya. Jadi bagaimana hasil-hasil riset dan inovasi ini bisa dimanfaatkan oleh industri, oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh UMKM dan lain sebagainya sehingga nanti akan berdampak. Dampaknya bagi sosial, bagi ekonomi, termasuk bagi kemajuan iptek itu sendiri. Nah tantangannya terutama kalau dikaitkan dengan bagaimana kita membawa hasil riset itu ke masyarakat, ke UMKM, yang pertama adalah tantangan di komunikasi ya. Jadi kita tahu kalau para periset mungkin dalam forum-forum riset, forum-forum formal itu mereka menyampaikan hasil riset itu dalam bahasa-bahasa yang sangat teknis. Nah, sementara kalau kita bawa itu ke masyarakat kan tidak bisa ya. Jadi bagaimana sains yang rumit begitu, riset yang rumit itu bisa disampaikan dalam bahasa yang ringan, gitu, sederhana, ringan, mudah dipahami. Nah, untuk itu bagaimana nih kita insan-insan humas ini bisa berperan begitu ya, mengkomunikasikan sains dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Itu sih saya kira kolaborasi antara periset dengan humas ini mau tidak mau harus terus ditingkatkan, terutama ya tadi untuk membantu mengkomunikasikan sains ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang yang awam sains gitu ya, terutama masyarakat UMKM. Tantangan berikutnya memang Mbak, bagaimana kita bisa melink and match-kan antara apa yang dilakukan oleh para periset dengan apa yang dibutuhkan oleh industri maupun UMKM. Nah ini juga mungkin dalam beberapa kasus ini tidak mudah ya.
Tapi kami coba upayakan bahwa riset-riset itu juga tidak lahir dari keinginan atau kemauan perisetnya begitu, tapi betul-betul lahir dari problem yang real yang ada di masyarakat, yang ada di UMKM, yang ada di industri. Jadi kami di BRIN, di Kedeputian Pemanfaatan khususnya, jadi selain kita membawa hasil riset yang sudah ada ke pengguna, kita juga menjaring problem apa yang ada di pengguna untuk disampaikan ke periset. Jadi ada hubungan timbal balik seperti itu. Baik, berarti ada dua sisi begitu yang dimanfaatkan oleh BRIN. Pertama di lembaga kehumasan, dan juga kita mencari kalau ada masalah ini di BINA itu seperti apa. Nah, sejauh ini kerjasama yang sudah BRIN lakukan dengan berbagai humas pemerintah lembaga itu, Pak Dadan, itu dalam bentuk apa saja itu, Pak? Ya, terima kasih. Sejauh ini kami sangat mengapresiasi dukungan dari humas, ya baik humas di BRIN maupun humas di kementerian lembaga lain. Jadi karena memang kita selalu terus berkomunikasi. Jadi misalkan dalam hal-hal yang sangat sederhana, kalau kita ada kegiatan pasti humas kita berikan informasi untuk juga ikut meliput dan menyebarluaskan beritanya begitu ya. Nah, kemudian juga dalam forum-forum seperti forum Bakohumas seperti ini, kita juga sampaikan konten-konten yang terkait dengan bagaimana program-program yang ada di BRIN untuk juga amplifikasi begitu ya, diamplifikasi oleh teman-teman humas baik di BRIN maupun di kementerian yang lain. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan bersama, dan kami sangat berterima kasih dan sangat menempatkan humas itu partner yang sangat penting begitu dalam upaya kita menghilirkan atau meneruskan, menghilirkan hasil-hasil riset itu ke masyarakat. Ya, dan paling penting juga untuk meluruskan hal-hal yang salah begitu ya Pak ya di masyarakat. Betul. Baik, ini di Indonesia kan banyak sekali nih Pak inovator brilian, periset dan sebagainya. Nah, dari BRIN bentuk apresiasi kita memberikan seperti apa Pak? Ya, di BRIN ada program sendiri ya untuk bagaimana kita mengapresiasi talenta riset dan inovasi, dari mulai talenta muda, misalkan untuk anak-anak sekolah setingkat SMA, SMP, itu kan ada namanya Young Scientist Award ya, Indonesia Young Scientist Award. Kalau dulu mungkin LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja. Nah, itu juga kita masih teruskan sampai saat ini. Kemudian untuk para perisetnya sendiri, periset artinya yang dari lembaga riset, BRIN, perguruan tinggi, dan maupun lembaga riset di industri, kita punya berbagai skema penghargaan atau awarding. Mungkin yang dikenal luas saat ini ada B.J. Habibie Award ya, itu penghargaan tertinggi untuk insan iptek di Indonesia. Kemudian kita juga punya skema awarding yang lain kayak GA Besi Award untuk para periset di bidang nuklir, kemudian Nurtanio Award itu untuk para periset di bidang kedirgantaraan dan lain-lain. Jadi memang secara penghargaan yang diberikan langsung begitu dalam bentuk awarding kita punya. Nah, dalam bentuk lain kita juga punya program-program fasilitasi untuk misalkan penghargaan bagi inovator yang lahir dari akar rumput dari masyarakat. Nah, BRIN juga memfasilitasi agar temuan-temuan mereka itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa diurus kekayaan intelektualnya dan lain-lain. Itu juga bentuk apresiasi ya, bentuk apresiasi dari pemerintah. Dan ke depan diharapkan makin banyak tuh masyarakat yang tertarik untuk menemukan, mengkreasikan sesuatu yang nanti bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk lingkungannya. Banyak sekali ternyata apresiasi yang diberikan oleh BRIN gitu Pak ya. Nah, ini masyarakat atau pemirsa juga harus tahu nih Pak, sekarang kan kita ada Inari Expo 2023 Pak. Betul. Nah, ini bisa disampaikan juga biar masyarakat bisa datang begitu Pak. Dan ini bedanya apa sih Pak sama Inari Expo 2022? Mungkin ada perbedaan Pak? Baik, jadi Inari Expo ini satu event yang memang diinisiasi oleh BRIN. Untuk tujuannya antara lain untuk mempublikasikan ya hasil-hasil riset ke masyarakat, tapi di luar itu juga untuk membangun jejaring, memperluas jejaring antara para periset dengan stakeholder, karena di situ juga banyak event selain pameran, ada berbagai workshop, seminar, begitu pertemuan, diskusi. Jadi diharapkan memang ini jadi satu wahana
untuk menumbuh kembangkan riset dan inovasi ya, termasuk nanti pemanfaatannya ke industri dan pelaku usaha yang lain. Ini adalah penyelenggaraan tahun kedua. Inari Expo tahun 2023 ini dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 23 September di gedung ICC di kampus BRIN di KST Soekarno Cibinong. Jadi silahkan masyarakat masih punya kesempatan sampai tanggal 23 nanti untuk hadir karena ini terbuka untuk umum. Nah, tahun lalu memang pelaksanaan Inari Expo ini berbarengan dengan event internasional. Jadi ada G20, kemudian ada ASEAN India Startup Festival, kemudian ada juga Lomba Karya Ilmiah Remaja. Jadi tahun lalu itu kurang lebih ada 220 booth begitu yang dipamerkan di Inari Expo. Untuk tahun ini memang tidak ada lagi ASEAN India Startup Festival dan LKIR, tetapi ada satu event yang digabungkan di Inari Expo, yaitu pameran mobil atau kendaraan listrik ya, Indonesian Electric Motor Show, ya, IMS, yang tahun lalu diselenggarakan terpisah dari Inari, tapi tahun ini sudah digabung menjadi satu di Inari. Jadi masyarakat bisa melihat lah perkembangan begitu riset dan inovasi, sekaligus juga mungkin nanti bisa berbagi pengalaman dengan pelaku-pelaku UMKM, karena di situ juga dihadirkan beberapa pelaku UMKM yang selama ini sudah mendapat pendampingan dari BRIN, ada juga startup, perusahaan pemula berbasis riset yang juga mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari BRIN. Jadi diharapkan ya masyarakat setelah tahu informasi ini ya nanti bisa ada kesempatan untuk juga mengakses program-program yang ada di BRIN. Berarti kalau ingin datang ke Inari Expo nggak perlu registrasi gitu Pak ya? Registrasi di tempat saja. Nanti saja. Registrasi di tempat, di bagian depan tuh ada meja registrasi, tapi prinsipnya tidak harus daftar dulu ya. Baik. Silakan. Ini kan BRIN bisa dikatakan muda banget ya Pak umurnya. Betul. Gitu. Tapi kita sudah melakukan kegiatan yang besar ini sudah kali kedua. Nah kalau kita lihat ke belakang, Inari Expo 2022 itu seperti apa manfaat yang saat ini kita rasakan dari kegiatan itu Pak? Ya tentu saja dari sisi exposure hasil-hasil riset kita merasakan itu makin dikenal luas oleh masyarakat, karena mungkin masyarakat selama ini kan terbatas ya bisa mengakses informasi mengenai BRIN terutama. Jadi yang kita rasakan exposure masih meningkat, kemudian ada peluang-peluang kolaborasi baru. Jadi karena di situ periset bisa berinteraksi dengan pengunjung, atau pengunjung juga yang punya ketertarikan memanfaatkan hasil-hasil riset juga bisa langsung diskusi ya dengan para perisetnya. Jadi saya tidak punya data persis seberapa besar yang hasil Inari Expo itu yang kemudian ada follow up, tapi nuansa itu terasa begitu ya, dan mudah-mudahan sih karena Inari ini menjadi agenda tahunan ya, dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pesertanya gitu ya. Karena yang hadir ini tidak hanya dari BRIN, Inari Expo ini, tetapi juga ada dari industri, ada dari tadi UMKM, ada dari startup, ada dari pemerintah daerah, ada dari perguruan tinggi, jadi berbagai macam institusi yang memang ada keterkaitan dengan riset dan inovasi. Baik. Nah, tentu kita harapkan Inari Expo 2023 ini bisa lebih meriah lagi begitu Pak. Amin, iya betul. Sebelumnya, terakhir Pak, ini apa harapannya kepada kementerian lembaga untuk bisa mendukung program-program dari BRIN dan juga masyarakat untuk bisa datang gitu ajakannya Pak, untuk datang ke Inari Expo 2023? Ya tentu saja kami berharap kementerian lembaga terutama dari Humasnya ya yang tergabung di dalam Bako Humas itu bisa ikut mensosialisasikan, bisa ikut menyebarluaskan informasi mengenai Inari, sehingga diharapkan nanti masyarakat bisa berbondong-bondong lah begitu datang dan mengambil manfaat, yang penting mengambil manfaat dari terselenggaranya Inari Expo ini. Baik, ya tentu itu adalah harapan kita bersama Pak untuk kemajuan riset dan juga teknologi pendidikan di Indonesia. Pak Dadan, terima kasih banyak sudah berdialog bersama Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Dadan Nugraha selaku Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga, Masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Saya Bona Azhar-Nisa, terima kasih untuk partisipasi Anda. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada berita lainnya di Kominfo Newsroom.